Salam sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Nikadek Astria Dewi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar dari SMK PGRI 3 Denpasar. Pada kesempatan hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Satya Budi, Guru Tata Hidang di SMK PGRI 3 Denpasar. Selamat pagi Bu Satya. Selamat pagi Bu Astria. Bagaimana keadaannya hari ini? Ya, sehat. Agak serak sedikit nih Kang. Ya, nanti minum air hangat ya Bu ya, Iya. biar lancar suaranya. Iya, terima kasih Bu. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Iya. Sebelum nanti saya melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Iya, siap. Nah, tujuan diadakannya kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Iya, siap Bu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang terbaik untuk siswa itu bisa dilaksanakan. Demikian Bu. Ya Bu, baik. Siap. Baik Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya kemukakan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Tujuan pembelajaran saya dalam pembelajaran tata hidang ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat memaparkan teknik-teknik atau cara-cara, langkah-langkah pembuatan lipatan napkin yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan atau membuat lipatan napkin dengan baik dan benar. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran tadi yang ingin Ibu capai ada dua ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya gunakan tadi, ke area pengembangan yang saya fokuskan ada dua, yaitu yang pertama aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya itu siswa mampu menjabarkan langkah-langkah melipat napkin yang benar nih. Kemudian untuk aspek keterampilannya, siswa mampu membuat berbagai macam lipatan napkin yang baik dan benar gitu. Ya, baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, ditinjau dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, secara strategi pembelajaran yang saya pergunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, Bu. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan model 4C, Communication, Collaboration, Creativity, dan Critical Thinking. Untuk metodenya, dia menggunakan metode diskusi kelompok umum, kemudian tanya jawab, demonstrasi, yang terakhir adalah penugasan. Oke, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas nanti adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Demikian Bu ya. Kemudian menggunakan model pembelajaran 4C dan juga dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas nanti Bu? Ya, untuk media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint, kemudian worksheet untuk siswa, kemudian siswa saya tugaskan untuk membuat lipatan napkin dari kertas origami juga sebagai penugasan siswa. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya.
Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa, Bu? Untuk pertemuan tata hidang ada di kelas 10 kuliner 3 setiap hari Jumat nih Kak Bu di jam 3 dan 4 nih. Baik, jadi nanti saya catat di sini ya Bu ya. Hari Jumat depan di jam ke-3 dan 4 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi nanti di kelas Ibu. Siap Ibu. Nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan melaksanakan percakapan di akhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, saya ingin menanyakan kepada Ibu, kira-kira Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini apa, Bu? Dari awal nih, berarti Ibu Astrea sudah memberikan saya penegasan untuk apa strategi saya, metode apa yang akan saya gunakan, dan bagaimana langkah-langkah saya, strategi saya untuk mengajar nanti untuk lebih baik, gitu, yang saya dapat ilmunya untuk hari ini, gitu. Baik. Saya jadi tidak sabar ya Ibu ya, melakukan kegiatan observasi. Baik Bu, demikian percakapan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ya Bu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi tadi. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi kelas. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan pada percakapan pra-observasi tadi. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia. Baik ya, selamat pagi anak-anak. Semuanya hadir? Kita hadir hari ini ya. Kemudian kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Ya, kita sudah mempelajari mengenai teorinya komunikasi. Ya, Ibu ulangi saja sedikit. Ya, mengenai materi yang sedang kita bahas mengenai komunikasi. Ya, dari pengertian koordinatif, ya, jenis-jenis koordinatif itu apa saja, ya, fungsi-fungsi koordinatif, ya, nah fungsinya koordinatif. Ibu buka dulu sebentar Ibu akan ajak kalian untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu dan sudah kalian repeat di rumah. Ya, kalian sudah ingatkan diri kalian kembali di rumah, ya, mengenai materi-materi koordinatif baru. Sebentar akan mengajak ke proses pelipatan, ya. Masih ingat apa itu koordinatif? Pengertian koordinatif. Ada yang ingat? Amel? Seberapa ingat segitu dulu? Tidak usah takut untuk salah, ya? Ayo. Jadi menurut saya itu koordinatif itu kayak jenis kegiatan melipat sampai itu buat masyarakat. Biasa lagi? Mempercantik meja itu sebagai biasa. Lagi satu untuk gasnya. Saya untuk menarik perhatian tamu.
gesrekin. Ya. Ini juga isometre gesrekin. Kalau ke atas dulu, nah kalau terlalu sedikit begini kan kecil ya, nanti di mana diselipin? Bawa dia ke atas hampir setengah, ya sisakan lebih kira-kira 1 cm atau 2 cm supaya ada space untuk dia menyelipkan, untuk mengunci, ya biar ada kunci. Nah. Sekarang ini bagi 2 dulu, sudah ada yang ujung kanan bawah ke atas, yang ujung kiri bawah ke pokoknya dia bentuk trapesium ya, trapesium ya, silang begini. Sudah? Sekarang ikuti silang garisnya ini yang terlipat ini jadi 2. Nah, di segitiga dah ya, dari sini dah bagi 2 dulu, bagi 2 itu nanti dia ada di sini. Mulai dulu dari underline-nya. Amel bisa bantu mencontohkan? Depan Amel jelaskan apa nama lipatan F-nya ini, kemudian bagaimana step-by-step-nya. Jelaskan dulu semua. Jadi di sini saya akan membuat underline itu sejenis yang lurus. Jadi yang pertama itu lipat seperti ini. Bukan ujungnya ya. Bukan ujung-ujungnya. Yang lainnya coba ikuti, membuat terus. Seperti ini. Terima kasih. Jadi itu langkah untuk membuat terus. Sekarang Asif kasih contoh untuk pembuatan coordinating center of interest. Boleh Asif mau buat yang mana? Ya, candle in the glass. Sekarang saya mau praktekin yakin candle in the glass. Jadi pertama itu kakinya kayak bentuk segitiga. Mulai dari bentuk segitiga, sudut, kemudian dari terus ini dulu sampai ujung ya. Bagian bawahnya di belum kecil. Ya, sudah semakin cantik. Ya sudah. Terus dilipat dari dilipat dari 2. Kemudian dimasukkan ke dalam. Nah, namanya juga candle in glass. Ya, jadi dia harus dimasukkan ke dalam. Ya, terima kasih semuanya. Proses pembuatan lipatan napkin for the chest. Ya, Jadi sekarang saya tahu gimana caranya melipat napkin namanya duplex. Yang pertama napkinnya dijadiin 2, jadi 2. Kemudian yang ujung di bawahnya dibuat ke atas ke tengah, kemudian diikutin sampai ke belakang. bentuk kayak kipas. Kipas kanan. Lipat bolak-balik atas bawah itu sampai 3/4 lipatan. 3/4 napkin misalnya. 3/4 itu artinya setengah lebih ya. Lagi sekali layar lagi sekali. Udah?
Kemudian dibagi dua lagi. Dibagi dua. Keluar ya. Kipasnya di luar sini. Ya, kipasnya bagian luar. Bagi dua. Kipasnya di luar dibagi dulu. Sisanya ini dimasukin ikuti garis segitiga. Sisanya dibentuk segitiga, makanya Kedua. Ini sabar nih. Oke, sudah. Baiknya, untuk praktek kita hari ini kita cukupkan dulu dengan media napkinnya. Silakan disimpan dulu napkinnya. Ya. Untuk Ibu tahu daya serap kalian hari ini sampai sebatas mana? Mari kita tes evaluasi ya dengan beberapa pertanyaan yang Ibu sudah buat di kertas lempiran ini, tolong langsung dijawab ya. Biar dari jauh kalian bawa kertas. Oke, ini evaluasi diri. Selesai, habis waktunya. Habis pertemuan kita, tapi untuk minggu depan ada bekal kalian di rumah. Ya, tolong kalian pelajari lagi politeknik ini dengan media kertas origami. Ya, jadi Ibu sarankan kalian beli kertas origami yang size-nya 15 cm x 15 cm. Ya, kalau kecil, lebih kecil daripada 15 cm itu lebih kecil hasilnya. Dan kalian sudah untuk melihat. Ya, kalau lebih besar dari 15 cm sih nggak masalah. Ya, nanti kalian buatnya seperti ini step by step. Ya, diisi nama. Kemudian step pertama bagaimana, step kedua bagaimana, step ketiga bagaimana, kemudian finishingnya. Ya, nanti kalian hasilkan, tolong modalkan dirinya dengan mampu. Ya, ini nanti sebagai kitab kalian sampai di kelas 12. Ya, jadi semua kalian akan disini dari kelas 10 sampai kelas 12 akan menggunakan kode ini seterusnya. Ya, kemudian untuk minggu depan kegiatan yang kita lakukan ialah satu, kalian mengumpulkan tugas ini. Kedua, kita evaluasi praktek. Ya, kemarin ini kita evaluasi teorinya, minggu depan kita evaluasi praktek mencari nilai holding benefit. Ya, Ibu berikan waktu 10 menit. Ya, 10 menit untuk 15 lipatan. Ya, jadi 1 menit sebenarnya sih. Artinya bebas. Ya, mau set of interest, underline atau benefit. Yang penting jumlahnya ada 15 lipatan. Nanti kasih orang ya. Ada pertanyaan? Hari ini tidak ada ya. Nah, untuk minggu depan sedang kalian kerjakan diri kalian dari rumah. Ya, tidak ada yang mengatakan tidak siap. Ya, siapa yang kita muncul tolong siapkan.
Apabila ada yang masih belum jelas pada masa kalian belajar, terima kasih untuk hari ini. Kita tolong berdiri dulu semua. Sebelum kita pulang ada bayan, kita berambil ke arah masing-masing. Berdoa saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu minggu depan ya. Oke ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Iko Mangrika Adiputra selaku fasilitator, Bapak Lanang Suwardana selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya Nika Deka Sria Dewi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar bersama rekan saya, Bu Satya Budi, akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sesi percakapan pasca observasi coaching untuk supervisi akademik. Selamat pagi Bu Satya. Selamat pagi Bu Astrea. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Setengkara baik Ibu. Ya. Puji syukur, semoga semua dalam keadaan baik ya Bu ya. Apakah Ibu sibuk hari ini? Tidak Ibu, saya sudah selesai mengajar. Baik Bu Satya, kalau tidak sibuk, kita berdiskusi sebentar nih terkait dengan kegiatan praktik mengajar Ibu yang sudah saya observasi sebelumnya. Kita bincang-bincang santai saja nih Bung ya. Mengawali kegiatan ini, saya ingin mengetahui apa yang ingin Bu Satya dapatkan melalui perbincangan atau diskusi kita pada hari ini Bu. Baik, hari ini mumpung bertemu dengan Bu Astrea, saya ingin dapat masukan apa yang telah saya lakukan, proses belajar mengajar yang telah saya lakukan. Apabila ada kekurangan, mohon diberikan masukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar berikutnya. Baik Bu Satya, jadi bisa saya simpulkan ya, Ibu ingin sharing terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian apa yang kurang, sehingga nanti Bu Satya bisa memperbaiki ke depannya. Begitu nggak Bung ya? Baik Bu, jadi saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah proses pembelajaran yang telah berlangsung kemarin Bu. Baik Bu, perasaan saya lega ya. Saya sudah melalui proses belajar mengajar ini, di mana saya sudah menggunakan media yang sesungguhnya, sehingga anak-anak lebih antusias untuk belajar menggunakan lipatan napkin ini dengan berbagai macam bentuk nih kan. Baik, benar sekali ya Bu ya. Jadi saya juga mengamati pada proses observasi memang demikian adanya ya Bu. Nah, yang ingin saya ketahui lebih lanjut Bu, apakah rencana pengembangan yang Bu Satya sampaikan kepada saya pada saat percakapan pra-observasi itu sudah dapat dicapai Bu? Oh iya, dalam RPP saya juga sudah merencanakan ini, proses pengembangannya ini menggunakan dua aspek, aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Di mana di aspek pengetahuannya, anak-anak mampu untuk membuat lipatan napkin sesuai dengan langkah-langkahnya. Itu sudah saya capai, saya rasa sudah tercapai untuk anak-anak. Kemudian dalam aspek keterampilannya juga anak-anak sudah bisa membuat lipatan napkin berbagai macam bentuk, dan saya sudah membuat worksheet untuk anak-anak sehingga anak-anak dapat mengulang proses pembelajaran yang di sekolah bisa dilakukan di rumah kembali, gitu. Jadi sesuai dengan rancangan saya yang di RPP nih kayaknya. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Jadi
semua yang Ibu rencanakan sudah dapat dijalankan dengan baik. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya, Bu. Apakah anak-anak sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan? Ya, itu karena dari pengamatan saya, anak-anak sudah mampu, saya rasa sudah berhasil anak-anak membuat berbagai macam jenis lipatan napkin, kemudian mengikuti langkah-langkahnya, membuat napkin yang baik dan benar, yang tentu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Dari proses pembelajaran kemarin, saya ingin mengajak Ibu untuk mengidentifikasi kekurangan dari proses pembelajaran Ibu sehingga bisa diperbaiki ke depannya, dan juga kelebihan dari proses tersebut, apa yang sudah bisa berjalan dengan baik, yang perlu Ibu pertahankan, seperti itu. Baik, dari proses belajar mengajar sebelumnya, saya sudah dapat melihat anak-anak dari hal yang positifnya nih. Anak-anak sudah dapat membuat lipatan napkin berbagai macam jenis. Saya sudah ajak anak-anak membuat lipatan napkin itu langsung dengan benda yang sesungguhnya, sehingga anak-anak tidak mengira-ngira kembali bagaimana sih bentuk aslinya, ya kan? Sehingga anak-anak itu jauh lebih antusias. Untuk membuat berbagai macam jenis lipatan napkin. Kemudian dari sosial emosionalnya, anak-anak sudah saya lihat bisa memanajemen dirinya, di mana dia tidak tergesa-gesa untuk mengikuti lipatan napkin yang temannya buat gitu. Tetapi juga di sini mereka bagus untuk keterampilan berelasinya, di mana anak-anak itu bisa saling sharing bagaimana tips and tricksnya untuk pembuatan napkin yang baik dan benar. Itu yang saya tangkap Ibu dari anak-anak. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Itu tadi kelebihan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Nah, bagaimana dengan kekurangannya Bu? Iya, kalau untuk kekurangannya lebih ke diri saya sendiri ya Ibu. Saya masih merasa belum maksimal untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana saya merasa masih jauh lebih dominan dibandingkan anak-anak, walaupun saya sudah berusaha untuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya secara heterogen, tetapi saya merasa masih jauh lebih dominan dibandingkan anak-anak. Itu yang saya ingin dapatkan, ilmunya, masukannya, bagaimana cara saya untuk mengaplikasikan materi pembelajaran berdiferensiasi ini jauh lebih baik kan tadi. Baik Bu Satya, kalau saya tangkap di sini berarti Bu Satya masih merasa kurang tadi pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya Bu ya. Nah, dari kekurangan tersebut Bu Satya ingin melakukan upaya apa sehingga bisa nanti memperbaiki dan ada peningkatan ke depannya, begitu Bu? Iya Bu, untuk perbaikannya saya akan berencana untuk memperbaiki diri saya sendiri, baik dari referensi saya, mungkin bisa saya cari dari YouTube, kemudian platform Merdeka Mengajar. Kemudian apabila ada workshop yang terkait dengan proses pembelajaran atau pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan mengikutinya, dan dengan rekan-rekan di sini saya akan banyak sharing yang sudah pernah menggunakan atau yang sudah lebih banyak tahu mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Kalau saya simak rencana yang Ibu jabarkan tadi, itu ada 3 rencana ya Bu ya. Yang pertama itu ada mencari referensi baik melalui YouTube, PMM dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dengan mengikuti workshop begitu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga itu dengan berdiskusi rekan sesama guru, begitu ya Bu ya. Nah, terkait rencana ini, kira-kira kapan Bu Satya akan jalankan? Apakah ada target waktunya mungkin nanti Bu? Ya, kalau rencana, alangkah bagusnya lebih cepat lebih baik kan begitu ya Bu ya. Iya, benar. Tetapi saya mentargetkan dirinya saya untuk kalau bisa sebelum atau 3 bulan inilah untuk memperbaiki kekurangan saya demi
kebaikan-kebaikan proses belajar mengajar berikutnya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, kalau saya dengar, saya simak tadi pemaparan dari Ibu. Nah, kira-kira dalam menjalankan rencana Bu Satya ke depannya ini, Ibu perlu dukungan dari siapa saja nantinya, Bu? Ya, untuk support system tentunya kalau di sekolah yang utama adalah Bapak Kepala Sekolah, oke. Rekan-rekan sejawat, siswa, ya karena siswalah yang lebih banyak menginspirasi saya untuk lebih belajar lebih kreatif dan inovatif untuk mengajar, dan tentunya keluarga, nih Bu, agar lebih semangat lagi untuk mengajar kan. Benar sekali ya Bu ya. Nah, dari apa yang Ibu sudah jabarkan tadi terkait rencana dan lain sebagainya, apakah Bu Satya punya catatan kecil di sini sebagai nanti pengingat rencana-rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi? Ya tentu Bu, untuk catatan kecil saya selalu punya nih saya catat apa yang sudah saya lakukan, kemudian apa yang saya rasa kurang, yang belum saya lakukan, di sana saya butuh rekan-rekan untuk memperbaiki, memberikan saya masukan-masukan gitu Ibu. Bagus sekali ya Bu Satya ya. Nah, dari bincang-bincang kita tadi, apakah masih ada yang mengganjal di diri Bu Satya ya? Kemudian apakah masih ada yang ingin kita diskusikan? Tidak Bu, saya rasa tidak nih. Saya sudah sampaikan apa yang saya kurang dalam proses belajar mengajar niki. Saya mohon bantuannya Ibu dengan rekan-rekan nanti sejawat di sini untuk memberikan saya masukan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk lebih baiknya ke depan. Siap Ibu, jadi terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita diskusi hari ini, dan juga Ibu sudah menginspirasi saya dengan rencana-rencana yang Ibu jabarkan tadi. Bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan dengan baik, sehingga pembelajaran yang berpihak kepada siswa dapat kita wujudkan bersama nggih Bu nggih. Betul Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk sesi pasca observasi kita hari ini bisa kita akhiri. Ya. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang Mbak. Selamat siang. Baik, demikianlah kegiatan coaching untuk supervisi akademik sesi percakapan pasca observasi. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kekeliruan selama proses. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.